Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pelajaran kitab Ushul fi Tafsir li Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Alhamdulillah, kita sekarang masuk di pembahasan baru tentang biografi beberapa ulama tafsir. 3 dari sahabat, 2 dari tabi'in. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mushtahiruna min tafsir min as-sahabati. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. المشتهرون بالتفسير من الصحابة اشتهر في التفسير جماعة من الصحابة ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم. مفعول به ya. Terus. إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة. خبر تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة حاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. Coba lihat minal musyahirin, ini jar majrur di depannya. Ada isim setelahnya, berarti khabar muqaddam mubtada muakhar ya. Jadi Abdullah baca marfu. Ayat Abdullah ibn Mas'ud wa Abdullah ibn Abbas. Falnutarjim li hayati Ali ibn Abi Talib ma'a hadaini radhiyallahu anhum. Baik. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-mushtahiruna bit-tafsir min as-sahabati. Orang-orang yang terkenal dengan ilmu tafsir dari kalangan para sahabat. Itu maksudnya sahabat yang dikenal dengan ilmu mereka tentang tafsir. Kata Syekh, isyahara bitafsir jama'atun min as-sahabah. Terkenal dengan ilmu tafsir jamaah, sekelompok orang dari sahabat. Dzakara as-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti menyebutkan minhum, di antara mereka adalah al-khulafa al-arba'ah, khalifah yang 4, Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliyan radhiyallahu anhu. Ya, ini jelas ya. Jadi ini pemuka sahabat, ini al-ashara al-mubasysyirin bil jannah, yang 4 orang sahabat ini. Paham ini? Dan ini yang terkemuka di kalangan para sahabat. Ya, tentunya ilmu tafsir mereka jangan tanya. Ilmu mereka tentang Al-Quran jangan ditanyakan. Tapi hanya saja anna riwayat 'an thalathatil awwalina lam takun katsiratan. Riwayat tafsir dari 3 orang yang pertama, itu Abu Bakar, Umar dan Utsman, itu lam takun katsiratan. Di situ hanya saja ya. Tidak semua itu diartikan kecuali. Kadang gabungan in dan la, jika tidak. Kadang juga kita terjemahkan hanya saja. Hanya saja riwayat dari 3 orang pertama, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman, itu tidak banyak. Apa sebabnya? Sebabnya satu, linshighalihim bil khilafah, karena sibuknya mereka mengurus khilafah. Tentunya mereka, kalau bahasa kita sekarang, presiden ya, bahkan lebih dari presiden, karena wilayah kaum muslimin, wilayah Islam seluruhnya itu dibawa kendali mereka. Paham ini? Kalau kita kan Indonesia Muslim, Brunei Muslim, Malaysia Muslim, tapi beda-beda presidennya. Kalau dahulu satu. Paham ini? Misalnya kita di Asia Tenggara itu 1 orang yang pimpin. Ya, bahkan bahasa di sini ini seluruh dunia karena khalifah. Ini sebab pertama. Kenapa riwayat tafsir dari mereka tidak banyak atau sedikit? Alasan kedua atau sebab kedua, qillatil hajati ila naqli fi dzalika, yaitu sedikitnya hajat, ya, kurangnya kebutuhan untuk menukil dari mereka pada ilmu tafsir ini.
Kenapa? Likasratil alimin bitafsir, karena banyaknya ulama yang paham dan mengerti tentang ilmu tafsir. Jadi mereka tetap fokus mengurus khilafah. Ya, paham ini? Ya, yang lainnya yang ahli di bidang tafsir, mereka lah yang menjelaskan ilmu tafsir. Adapun tiga ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu ya sangat sibuk mengurus kekhilafahan. Apalagi Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak lama memerintahnya, cuma 2 tahun. Ya, sekitar 2 tahun. Ya, kalau Umar 10 tahun, Utsman yang paling lama. Utsman sekitar 12 tahun. Paham ini? Mereka sibuk, banyak masyakil, banyak masalah. Kita ngurus pondok saja, subhanallah. Paham ini? Apalagi ngurus negara khilafah. Jadi 2 alasan kenapa sedikit riwayat dari mereka. Wa minal musyahirina bil tafsir minas sahabat. Dan dari orang-orang yang terkenal dengan ilmu tafsir dari kalangan para sahabat aidan juga adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini 2 orang sahabat ma'ruf, nanti akan disebutkan biografi mereka. Maka kata Syekh fal nutarjim, lam situ lam amr, lamul amr. Fal nutarjim, tarjama yutarjimu, fa'ala la yufa'lilu. Fal nutarjim li hayati Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ma'a hadaini radhiyallahu anhum. Maka mari kita tarjama, yaitu sebutkan biografinya. Ya, sebutkan biografi kehidupan Ali bin Abi Thalib bersama 2 orang sahabat ini. Jadi Anda akan sebutkan 3 orang sahabat, Ali 1, yang kedua Abdullah bin Mas'ud, yang ketiga Abdullah bin Abbas. Bisa ya? Baca. Kama qala al-muallif rahimahullah, al-awwal Ali ibn Abi Thalib wa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zawju Fatimah وزوج فاطمة رضي الله عنه وعنها وأول من آمن به من قرابته اشتهر بهذا الاسم فكنيته أبو الحسن وأبو تراب ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين وتربي في هجر النبي صلى الله عليه وسلم وتربى في هجر النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد كلها وكان صاحب الولاء. Kalau sudah begini, ini kan cerita tentang Ali. Ketika ada kana seperti ini berarti isimnya dhamir mustatir fihi jawazan takdiru huwa, sehingga ini yang ada adalah khabar mansub. Wa kana sahibal wila'i, liwa bendera panji perang, sahibal liwa'i, wa kana sahibal liwa'i fi mu'zamiha wa lam yatakhallaf illa fi ghazwati Tabukin. Terus khalafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi wa qala lahu ama tarda an takuna minni bi manzilati Haruna bin Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Nah, ini juga diartikan illa hanya saja. Terus lahu min manaqibi wa fadaili wa lam yunqal li ghairihi wa halaka ma lam yunqal li ghairihi wa halaka bihi ta'ifatan. Subhanallah, inilah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Banyak beliau mengingatkan kita ya di pertengahan pembahasan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, ini antara keistimewaan beliau rahimahullah. Beliau tidak khusus bantai, tapi di sela-sela penjelasan ketika ada poin-poin yang kaitannya dengan tawaif dolalah, paham ini? Itu beliau ingatkan. Terus an-nawasibul ladzina sabu lahul adawata wa hawalu ikhfa'a manakibihi. Terus warawafidul ladzi balagu fima za'amuhu min hubbihi wa ahdathu lahu min manakibil lati wada'uha ma huwa fi ginan anhu bal huwa inda ta'ammuli min al-mathalibi. Terus Ishtahara radhiyallahu anhu bi syaja'ati wa dzaka'i ma'a ilmi
والذكاء حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتعود لا يتعوذ من من معدلة معضلة ليس لها أبو حسن ومن أمثلة النحويين غنية ولا أبا حسن لها. terus. وروي عن علي أنه كان يقول سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى والله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. وقال ابن عباس itu ana alamu taib ana zalat bilailin aw nahar atau unzilat bilailin aw nahar. Taib terus. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءنا sabatu إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. Taib terus. وروي عنه أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب كان أحد أهل الشورى الذي رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخلافة خليفة لتعيين الخليفة فأوردها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في كوفة ليلة السابع عشر. طيب 17 ليلة 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه. Subhanallah, coba lihat ya. Ini biografi ringkas tapi banyak poinnya. Taib. Jadi kata Syekh Fal-Nutarjim, mari kita sebutkan biografi kehidupan Ali bin Abi Thalib bersama dua orang sahabat ini. Yang pertama adalah Ali ibnu Abi Thalib. Ya, saya sudah ingatkan kemarin, kalau ada nama seperti ini, nama bertanwin, kalau ada ibnnya setelahnya, paham ya? Setelahnya ibn, bapaknya, ibn baru bapaknya, maka jangan ditanwin. Jadi kita baca Ali ibnu Abi Thalib. Ali ibnu Abi Thalib. Baik. Huwa Ali ini adalah ibnu Ammir Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah putra dari pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa pamannya Nabi? Itu bapaknya Ali, Abu Talib. Paham ini? Maka Abu Talib inilah yang senantiasa membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, dalam perjuangannya menyebarkan tauhid. Walaupun dia sendiri musyrik, meninggal musyrik, mati musyrik. Jadi dia anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia sepupu satu kali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zawju Fatimah radhiyallahu anha. Dan suami dari Fatimah, ya, semoga Allah meridhai Ali dan meridhai Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Berarti sini perhatikan apanya Ali ini Fatimah? Ya istri, jelaslah. Subhanallah. Barusan disebut istri. Ya apanya dia dari sisi nasab? Ponakan. Ya bahasa kita di Makassar ponakan. Dia, paham ini, dan bapaknya Fatimah itu Nabi SAW sepupu satu kali. Paham ini? Berarti ponakan sepupu dinikahi. Boleh enggak? Ya boleh, jangan ponakan ya, sepupu satu kali saja boleh. Orang dulu biasa menikah seperti itu. Paham ini? Kita aja sekarang itu ya lain, agak lain. Dulu orang kampung, apalagi orang darah biru, darah apa, itu sepupu satu kali menikah biasa. Jadi itu bukan aib dan itu bukan cacat itu. Ini lihat ini ponakannya dinikahi. Lahir dua orang, ya, sahabat yang mulia yang merupakan pimpinan pemuda di surga, Al Hasan wal Husain. Coba lihat. Ya, tidak ada dibilang dia lahir cacat karena kawin sepupu kan, tidak. Yang bahaya itu yang kawin ya dengan mahram, yang haram dia nikahi, pergi dia nikahi. Ya, ini yang tidak boleh. Paham ya? Ini penting dijelaskan. Paham ini supaya kita tidak anggap tabu, ya, tidak anggap ini. Paham ini? Ya, ini dihalalkan dalam syariat. Kenapa tidak? Anu bagusnya, anu baik, gaskan. Ya. Paham ini?
Tapi ya itulah, kita sekarang jauh kita dari ilmu agama, sehingga kadang hal-hal yang asalnya halal bagus jadi tidak bagus. Malah sebaliknya, yang tidak bagus jadi bagus. Paham ya? Seperti pacaran dan seterusnya. Bagus itu sudah dewasa berarti. Seterusnya. Baik. Jadi ini dia menikahi ponakannya kalau bahasa kita ya. Putri dari sepupu satu kalinya. Wa awwalu man amana bihi min qarabatih, dan Ali ini adalah orang yang paling pertama beriman dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum tahu sendiri ya, tidak semua keluarganya Nabi SAW itu masuk Islam. Ya, tahu Abu Lahab ya? Abu Lahab itu omnya Nabi, saudaranya Abu Talib, saudaranya Abdullah. Paham ini? Masih pamannya Nabi SAW, dekat sekali, tapi tidak beriman. Ya, Abu Lahab. Bisa paham ini? Dan seterusnya dari kerabat-kerabat beliau. Jadi yang paling pertama beriman adalah Ali bin Abi Thalib, ya, dari kerabat beliau. Dan dari anak-anak, ini Ali yang paling pertama masuk Islam, ya, masuk Islam ini dari anak-anak. Dari kalangan wanita adalah Khadijah radhiyallahu anha, dan dari kalangan orang dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu 3 dihafalin ya. Paling pertama beriman dari kalangan, atau 4 ya, kalau budak yang paling pertama beriman adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Itu dihafal 4 ya. Yang paling pertama beriman dari kalangan wanita, kemudian laki-laki dewasa, kemudian anak-anak dan budak. Isyahara bihadzal ism, beliau masyhur dengan nama ini. Wa kunyatuhu, dan kunyah beliau 2. Yang pertama Abul Hasan, ya, bapaknya Hasan karena Al Hasan anak tertua. Paham ini? Wa Abu Turab, dan Abu Turab ini panggilan dari Nabi SAW. Paham ini? Pernah beliau memanggil Ali dengan kunyah Abu Turab. Wulida qabla bi'itsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asyri sinin. Beliau lahir, paham ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebelum diutusnya Nabi SAW itu 10 tahun. Paham ini? Jadi Nabi terutus umur 40, taib, Ali baru umur 10. Karena sebelum terutus Nabi 10 tahun sebelumnya Ali lahir. Berarti beda umurnya dengan Nabi 30 tahun. Nabi terutus dia baru 10 tahun, masih anak-anak tak? Paham ini? Wa tarabba fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tumbuh ya di asuhan Nabi, di bawah asuhan Nabi sallallahu. Tarabba, ditarbiyah. Dia tumbuh berkembang pada pengawasan dan asuhan dari Nabi sallallahu. Wa syahida ma'ahul masyahida kullaha, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu syahida ma'ahul masyahid. Kalau di bahasa syahidal masyahid, ya, itu masyahid jamak dari masyhad. Masyhad itu bahasa dari peperangan, ya, peperangan. Jadi kalau dibilang syahida ma'ahul masyahida kullaha, berarti di bahasanya, terjemahannya, Ali itu ikut berperang bersama Nabi SAW pada semua peperangan. Paham ini? Jadi Ali itu menyertai Nabi SAW dalam semua peperangan. Ya, kalau tidak semua sahabat lengkap itu, ya, dia ikut semua perang, tidak semua. Karena seperti misalnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu di perang Badar beliau tidak ikut. Ya, beliau jaga kota Madinah. Beliau diamanahkan untuk menjaga kota Madinah. Ya, dan ketika itu juga istri beliau sakit. Ya, istri beliau sakit. Paham ini? Ruqayyah kalau tidak salah radhiyallahu anha. Nah, dia suaminya suruh jaga Ruqayyah sekalian apa? Jaga kota Madinah. Beliau tidak ikut ke perang Badar. Kalau Ali ini ikut semua, nanti juga akan diperkecualikan. Wa kana sahibal liwa'i fi mu'dhamiha. Dan Ali inilah yang sahibal liwa', pemegang panji perang, bendera. Liwa itu bendera perang panji. Ya, dia yang pegang fi mu'dhamiha, pada kebanyakan perang tersebut. Bisa paham ini? Walam yatakhallaf, dan tidaklah beliau absen, takhallaf maksudnya tidak ikut perang, illa kecuali fi ghazwati Tabuk, kecuali pada perang Tabuk. Bisa paham ini? Khalafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam khalafahu, menjadikan dia pemimpin, ya, di keluarganya.
Maksudnya apa? Dia yang dia yang atur. Jadi misalnya Nabi pergi, ya dia yang jadi pemimpin menggantikan Nabi, begitu. Bahkan di kota Madinah. Faqala lahu ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa? Tidakkah kamu rida ya kedudukanmu terhadapku itu sama seperti Harun terhadap Musa? Coba lihat Nabi Musa alaihissalam ketika pergi ya menerima wahyu di Bukit Tur, siapa yang jaga Bani Israel? Ditinggal nggak misalnya, urus dirimu sendiri, saya pergi dulu. Hah? Tidak ada. Tapi ada Nabi Harun suruh ini awasi mereka, jaga mereka dan seterusnya. Ini namanya jadikan khalifah, jadikan ditinggalkan kemudian dijadikan pemimpin. Nah, ini kedudukannya seperti itu. Illa hanya saja annahu la nabiyya ba'di. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Nabi ya sini nakira dalam susunan penafian maknanya umum, tidak ada nabi satupun ya. Sepotong pun tidak ada. Amin, tidak ada nabi satupun setelahku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa paham ya? Ini jelas ini mangkobah semua ya, mangkobah. Itu keutamaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nukila lahu minal manaqibi wal fadaili ma lam yunqal li ghairihi. Dinukil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini minal manaqib dari keutamaan wal fadilah sama fadail jamak dari fadilah, manaqib jamak dari mangkobah. Ya mangkobah dan fadilah mirip. Mangkobah itu kelebihan keutamaan. Malam yungqal li ghairihi, yang tidak dinukil untuk selain Ali bin Abi Thalib. Maksudnya dia punya kekhususan ya. Paham ini? Kemuliaan, keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Tapi coba lihat kata Syekh wa halaka bihi ta'ifatan. Binasa ya karena sebab Ali ini dua kelompok. Maksudnya apa? Sesat. Ya, halaka bihi maksudnya ini berkenaan dengan Ali ini. Paham ini? Berkenaan dengan Ali ini ada dua kelompok sesat. Yang pertama adalah an-nawasibu. Ya, jamak dari nasibah. Siapa an-nawasib? Alladzina nasabu lahul adawata. An-nawasib adalah orang-orang yang menancapkan permusuhan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia tidak senang dengan Ali. Mereka tidak senang dengan Ali, bahkan memusuhi Ali radhiyallahu anhu. Taib wa hawalu ikhfa'a manaqibihi, dan mereka berusaha untuk menyembunyikan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini hati-hati nawasib ini. Amin. Baik. Tentunya masuk diantaranya adalah orang-orang Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij itulah yang, tapi ini nama lebih umum ya, nawasib lebih umum. Semua yang membenci, memusuhi Ali bin Abi Thalib. Ini masuk nawasib. Dan kita maklumi ya, diantara kelompok yang berperang bersama Ali adalah orang-orang Khawarij. Yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kelompok yang pertama. Ya, ini sesat ya dalam menyikapi Ali radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah ar-rawafid. Ya, ar-rawafid, rafidah. Alladzina balagu fima za'amuhu min hubbi. Yang mana mereka balagu, orang-orang yang gulu, mubalaghah, berlebihan. Yang mereka sangka itu merupakan bentuk kecintaan kepada Ali radhiyallahu anhu. Yang mereka berlebihan dalam memuji Ali, dalam mencintai Ali. Yang mana hakikatnya ini dari orang Yahudi. Siapa bosnya? Siapa pencetusnya? Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Yang namanya Abdullah. Sama toloknya orang munafikin di kota Madinah ketika itu siapa? Abdullah juga namanya, bin Ubay bin Salul. Namanya bagus, subhanallah. Hakikatnya. Ya. Bisa paham ini? Jadi Abdullah bin Sabah, dia bahkan posisikan Ali radhiyallahu anhu itu di kedudukan Rob. Ya, dia sandarkan rububiyah sebagian kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bisa begini, Ali begini terus. Marah besar Ali radhiyallahu anhu sampai dibakar mereka, ya, dihukum dengan dibakar. Ya, itu ijtihad Ali radhiyallahu anhu. Sudah, jadi mereka ini mubalah, orang-orang gulu. Kalau yang tadi nawasib menyepelekan, tafrid. Kalau ini dia ifrad. Bedakan itu. Tafrid menyepelekan, ifrad berlebihan, gulu. Ini dua kata ini antum harus hafal baik-baik dan bedakan. Ya, walaupun butuh waktu, ya butuh waktu. Farrata yufarritu tafritan. Ini menyepelekan, ya, menganggap sepele.
Afrata yufritu ifratan, itu berlebihan. Ya, jadi ini kalau misalnya ini pertengahan, ini wasat, pertengahan, ini ke bawah, tafrid, ke atas, ifrat. Itu tandai baik-baik, dihafal. Akan banyak berulang di buku-buku akidah. Jadi kalau nawasib ini orang-orang yang tafrid, rawafid, ifrat, begitu. Wa ahdatsu lahu minal manaqib, bahkan sampai saking gulunya mereka ini, mereka ahdatsu lahu, mereka mengada-gadakan untuk Ali bin Abi Thalib dari al-manaqib, keutamaan-keutamaan, ya, allati wada'uha, yang mereka palsukan, ya, untuk Ali radhiyallahu anhu. Ma huwa fi ginan anhu, yang mana Ali itu tidak butuh. Ma huwa fi ginan anhu, itu Ali tidak butuh pada itu semua. Ali biar kau tidak bikin-bikin, sudah mulia memang nih. Ya, sahabat yang mulia. Banyak sekali keutamaannya, kemuliaan. Dan data mereka tambah-tambah, Ali tidak butuh yang seperti itu. Bahkan Ali marah karena di kondisi-kondisi mereka itu kadang sampai mengangkat Ali di derajat Rabb. Ya, paham ini? Bal huwa inda ta'ammuli, ya, bahkan ini kalau kita cermati, ini pujian-pujian mereka yang mereka ada-adakan ini minal masalibi, itu perkara-perkara yang bentuknya celaan. Paham ini? Baik. Kemudian Syekh Isyara radhiyallahu anhu bisyaja'ati wal dzaka ma'al ilmi waz zakat. Ali radhiyallahu anhu masyhur, terkenal dengan asy-syaja'ah, dengan keberanian, waz zaka, dan kecerdasan. Ma'a disertai dengan al-ilmi, dengan ilmu, waz zaka, dan kesucian. Ya, karena bedakan zai dan dzal, ya, ini pelajaran tajwid, ya. Makharijul huruf zai dan dzal. Bedakan. Utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Pernah dengar itu, ya? Utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka sebagai manusia diberi zaka, kecerdasan, kepintaran, IQ. Tapi walam yu'tu zaka'an, tapi mereka tidak diberi kesucian hati, kesucian jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita cerdas, pintar, ya, jago menghafal, jago belajar, cepat paham pelajaran, tapi naudzubillah, ya, hakikat kita itu kotor. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pintar tapi rusak. Ya, punya ilmu tapi kotor dan seterusnya. Ini tidak seperti itu Ali bin Abi Thalib. Dia punya dua-duanya, punya zakat, punya zakat. Hatta kana Amirul Mukminina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu la yata'awwadhu min mu'dilatin laysa laha Abu Hasan. Sampai-sampai Amirul Mukminin radhiyallahu anhu itu berlindung dari mu'dilah, sebuah masalah, ya, pembahasan masalah, ya, yang tidak ada Abu Hasan padanya. Maksudnya Ali bin Abi Thalib tidak berpendapat dengan pendapat seperti itu di permasalahan itu. Paham ini? Karena saking dalamnya ilmunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi berlindungnya sampai dia berselisih dengan Ali dalam arti apa? Kebenaran tidak ada di pihak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tayyib, dia berlindung. Ta'awud. Wa min amthalatin nahwiyin, dan dari apa ini bahasa Indonesianya amthilah? Ungkapan, ya, perumpamaan dan misalnya yang disebutkan oleh ahli nahwu, qadhiyatun wala aba hasanin laha. Satu masalah dan tidak ada Abu Hasan padanya. Itu mungkin ungkapan untuk masalah yang marjuh, yang tidak kuat, karena tidak ada Abu Hasan di situ, tidak ada Ali di situ. Itu ungkapan saja, ya. Bukan berarti ini ma'sum, ya, Ali semua pendapat Ali benar. Saya sudah sebutkan tadi bahwasanya ada sebagian ijtihad beliau seperti membakar orang-orang Rafidhah, ya, menghukum mereka dengan hukum bakar, itu sudah ditegur. Ya, sudah ditegur. Karena Nabi SAW telah bersabda, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang mengadab, menyiksa dengan api kecuali pemilik api, itu Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di sinilah bercabang pembahasan sampai penggunaan raket listrik dan seterusnya ya. Nah, sebagian mengharamkan toh karena itu dihitung membakar. Walaupun ini ada juga yang bisa paham ya. Tapi itu ungkapan ya, ungkapan di perjalanan. Qadiyatun wala aba hasanillah. Terus kata Syekh rahimahullah ruya an aliyin, diriwayatkan dari Ali annahu kana yaqul, maksudnya dahulu beliau sering berkata saluni wa saluni wa saluni. Ini salu itu fi'il amr ya. Sa'ala yas'alu is'al ya. Saya yakin mungkin kalian sudah dapat di pelajaran saraf ya. Bukumu sekarang? Unwan dharf ya. Jadi is'al ya, atau sal ya. Ya paham ini? Jadi dalam Al-Quran dipakai sal Bani Israel ya, itu pakai salnya, hamzah wasalnya dibuang. Kemudian juga fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu hamzah wasalnya ada. Di sini pakai yang tidak ada hamzah wasalnya, saluni ya. Salu itu sama dengan is'alu, paham ya? Saluni, bertanyalah kalian kepadaku. Saluni, bertanyalah kalian kepadaku. Wasaluni, dan bertanyalah kalian kepadaku. An kitabillahi ta'ala, tentang kitabullah, tentang Al-Quran ya. Fawallahi ma min ayatin illa wa ana a'lamu anazalat bilailin aw nahar. Demi Allah, tidak ada satu ayat pun kecuali saya tahu apakah dia turun di malam hari atau di siang hari. Jangan kirain najila tahu waktu turunnya. Bukan itu saudara. Itu tahu berarti bisa jadi dia bahkan saksikan itu turun dan langsung dijelaskan apa dibacakan oleh Nabi dan dijelaskan mana. Ya, bukan hanya sekedar waktu turunnya pada siang, apa keutamanya? Ada keutamanya iman? Tidak ada. Keutamanya kita tahu malam siangnya apa, tidak ada. Tapi maksudnya ini ungkapan bahwasanya beliau tahu betul, tahu secara detail tentang Al-Quran sampai ini turun di siang hari malam hari beliau tahu. Kalau itu saya tahu, apalagi perkara yang lebih dari itu. Bisa paham? Jangan dipahami begini malam siangnya, ya bukan itu ya. Paham? Sampai-sampai Ibnu Abbas berkata, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza ja'ana ats-sabtu an aliyin lam na'dil bihi. Ibnu Abbas berkata, ketika datang kepada kita as-sabat, orang yang kuat hafalannya dari Ali ya radhiyallahu anhu, maka kita tidak berpaling. Wa ruwiya anhu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga, annahu qala, baru berkata, ma akhadtu min tafsiril Quran fa'an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa yang aku ambil dari tafsir Al-Quran maka itu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berarti ini termasuk gurunya Ibnu Abbas ya kalau di sini. Kana ahada ahli syura. Hati-hati ya, ini kana ini jangan selalu setelah kana isimnya, belum tentu. Ya bisa seperti ini, kana mana isimnya? Isimnya dhamir mustatir fihi jawazan, mustatir tidak kelihatan. Maka yang kelihatan ini adalah khabar kana ahada, begitu. Kana Ali, kana huwa Ali ya, ahada ahli syura, adalah Ali radhiyallahu anhu, satu dari ahli syura, alladzi rasyahahum Umaru radhiyallahu anhu, yang dipilih oleh Umar radhiyallahu anhu li ta'yinil khalifah, untuk menentukan khalifah setelah beliau wafat. Wallahu alam kapan ini ditunjuk, karena ingat Umar itu ya tidak langsung meninggal ya. Umar setelah ditobok, setelah ditikam, ditusuk perutnya oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Paham ini? Itu beliau masih hidup sekitar 2 malam. Ya. Paham ini? Sampai beliau masih sempat minta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha agar bisa dikuburkan di samping 2 sahabatnya. Di samping Nabi dan Abu Bakar ya. Kan Abu Bakar dikuburkan di samping Nabi lah. Dia minta izin. Ada satu lagi space, satu lagi tempat, tapi untuk Aisyah. Aisyah sudah simpan untuk dia. Kenapa? Nabi meninggal di mana? Ya, Nabi meninggal di rumah Aisyah. Dan rumusnya setiap Nabi dikubur di mana dia meninggal. Setiap Nabi dikubur di mana dia meninggal. Itu rumus. Nabi meninggal di rumah Aisyah, dikuburnya di rumah Aisyah. Berarti siapa punya tempat itu? Aisyah radhiyallahu anha. Meninggal Abu Bakar. Abu Bakar apanya Aisyah?
bapaknya. Nah, Sabi dikasih tempat. Sisa satu, karena rumahnya Nabi kecil, rumahnya Aisyah kecil. Sisa satu space, satu tempat. Untuk siapa? Ya, Aisyah simpan untuk dirinya. Yang suamiku, bapakku, saya, kan begitu. Tapi subhanallah, ya, Umar tidak kendor. Dia utusan minta izin. Ya, kasih tahu. Aisyah radhiyallahu anha, Umar minta izin. Bisa dikubur di samping dua sahabat. Jadi Aisyah relakan itu. Ya, tentunya Umar luar biasa ya. Umar itu sahabat yang luar biasa jasanya terhadap Islam, pengorbanannya. Jadi diserahkanlah itu untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini masih sempat beliau menunjuk 6 orang. Ya, 6 orang sahabat sebagai ahli syura. Kalau antum mau hitung ini 6 orang ini, antum mau hafal saja al-ashara al-mubasysyirin bil jannah. 10 sahabat al-mubasysyar yang diberi kabar gembira, isim maf'ul ya, bukan mubasysyir, mubasysyar pakai fathah. Ya, asyara al-mubasysyirin bil jannah. Hafal saja 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Paham ini? Bisa paham ya? Kemudian kurangi Abu Bakar dan Umar, kan sudah meninggal. Abu Bakar sudah meninggal, Umar sudah meninggal. Berarti sisa adalah 8. Dan kurangi 2 lagi. Kurangi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah karena beliau meninggal duluan juga di wabah taun di zaman Umar, di pemerintahan Umar. Kemudian kurangi Sa'id bin Zaid. Saya lupa kenapa dia tidak masuk. Paham ini? Berarti sisa 6. 6 inilah yang ahli syura. Termasuk Ali bin Abi Thalib. Jadi Utsman, Ali, dan yang lainnya selain yang 4 tadi yang saya sebutkan perkecualikan, itu semua ahli syura. Jadi ditunjuk oleh Umar nanti khalifah dari kalian berenamin. Paham ini? Khalifah setelah saya 1 dari 6 ini. Ya, 1 dari kalian yang berenamin. Nah itu amanah dari Umar. Bisa paham ya? Taib. Fa'aradaha alaihi Abdurrahman bin Auf fa'abah. Taib. Jadi Ali menawarkan ini khalifah kepada Abdurrahman bin Auf. Ingat ya, ini yang 6 ini sahabat utama semua. Ya, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya ini orang-orang hebat semua. Zubair bin Awam. Intinya selain yang 4 tadi, selain Abu Bakar, selain Umar, selain Abu Ubaidah bin Jarrah dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Itu 6, itu sisanya 10 kurang 4, 6 itu adalah ahli syuranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk Abdurrahman bin Auf. Disodorkan kepada Abdurrahman bin Auf fa'aba. Ya, Abdurrahman bin Auf pun enggan, illa kecuali bisyurutin lam yakbal ba'daha. Kecuali dengan syarat-syarat dia tidak terima sebagian. Maksudnya ini perkara berat ini. Khalifah itu kepemimpinan bukan perkara kecil. Ya, beda seperti orang sekarang itu mana berlomba-lomba jadi pemimpin. Orang dulu tidak, warok mereka, tahu apa konsekuensi, apa dosanya, apa. Ya, paham ini kengerian kalau kita tidak amanah dan seterusnya, ancaman. Ya, mereka tahu betul. Ya, mereka malah ditawarkan, mereka tidak mau. Taib. Tsumma baya Utsman, kemudian Ali membayat Utsman. Ya. Ingat antara Utsman dan Ali ini baku apa? Kalau orang Makassar ini baku lagoh. Ya. Paham ini? Fatimah bersaudara dengan istrinya Utsman, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, Dzunnurain radhiyallahu anha. Jadi Ali membayat Utsman, fabaya'ahu Ali, ini Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf membayat Utsman. Fabayahu Aliyyun wan nas. Kemudian Ali dan manusia seluruhnya membayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tsumma buyi'a bil khilafati ba'da Utsman. Kemudian Ali dibayat. Lihatnya dhamir itu kembalinya, perhatikan. Kalau tadi tsumma baya'a Utsman, dhamirnya kembali ke kepada Abdurrahman bin Auf. Baya'a Abdurrahman bin Auf Utsman. Fabaya'ahu Aliyun. Ali membayat Utsman wan nas. Tsumma buyi'a, ini dhamirnya sini, naibul fa'ilnya adalah huwa, kembali ke Ali. Ali pun dibayat bil khilafah dengan kekhilafaan ba'da Utsman, setelah Utsman wafat. Paham ini? Hatta qutila syahidan, sampai Ali terbunuh sebagai syahid fil Kufah, di Kufah. Ya. Jadi yang tahu 4 khalifah ini semuanya meninggal di tikam. Kecuali
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Paham ini? Dan dari 3 yang ditikam ini, yang bertahan ya itu lebih dari 1 hari hanya Umar bin Khattab. Maksudnya tidak langsung meninggal begitu. Ya, dia sempat bertahan sekitar 2 hari. Paham ini? Dan keempat khalifah ini semuanya ibu kota negaranya di Madinah, kecuali Ali di Kufah. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman itu ibu kota pemerintahan masih di Madinah. Pas Ali pindah ke Kufah. Beliau meninggal di Kufah. Ya, ditikam sama siapa yang tikam? Abdurrahman bin Muljim atau Muljam. Ya. Kalau yang tikam Utsman orang Khawarij, tidak sebutkan namanya. Ya, saya sendiri belum dapat namanya. Maksudnya saya tidak cari, dalam artian kita belum dapat dari guru-guru. Ya, disebutkan namanya. Intinya orang Khawarij yang bunuh Utsman, tikam Utsman, kemudian adapun siapa? Ali bin Abi Thalib yang bunuh yang tikam adalah Abdurrahman bin Muljim. Bin Muljim atau Muljam. Ya. Ini yang dipuji oleh Imran bin Hittan yang asalnya dia ahli Al-Quran, qari, yang menikah dengan Khawarijiyah, sepupu satu kalinya yang Khawarij, ya. Ya, ternyata berubah. Ya, dan asalnya istiqomah jadi Khawarij juga gara-gara nikah sama Khawarij, ya. Ujung-ujungnya dia memuji Abdurrahman bin Muljim, Imran bin Hittan. Paham ini? Lailatul Sabi'a Asyara, pada malam 17 min Ramadan. Dia subhanallah, bulan Ramadan. Orang Khawarij tidak kenal waktu. Dia mau tobat orang, bunuh orang, mau bom orang, tidak ada kenal dia. Ya, yang dia tobat sahabat, yang dia tidak ada. Orang Khawarij. Ya, paham ini? Bulan Ramadan dia bunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nauzubillah. Di rumahnya, ya, di sanata 40 tahun ke-40 minal Hijriyah radhiyallahu anhu. Tapi cukup dulu, sudah afwan tadi terlambat masuk. Taib ilahuna subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.